Indonesia. Jika mendengar nama salah satu negara tersebut, maka akan muncul banyak keindahan serta keelokan budayanya. Tak hanya satu budaya, namun banyak sekali yang Indonesia punya dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari tarian, ras, bahasa, musik, serta suku dari masing-masing pulau yang mempunyai daya tarik tersendiri. Salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Samin. Memang jarang terdengar nama suku ini, namun mereka memiliki kampung wisata Saminnya sendiri loh, yakni tepatnya di Desa Sambung Rejo, Kecamatan Sambung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Meskipun jarang banyak orang mengetahui tentang suku ini, namun desa wisata mereka sudah menjadi bagian dari salah satu puluhan desa wisata yang masuk dalam 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dan suku Samin sendiri juga sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan dari pemerintah dan sudah diakui keberadaannya. Untuk mencari informasi yang lebih dalam, kami pun memutuskan untuk menggunakan desa wisata ini sebagai objek penelitian dalam tugas akhir kami di mata pelajaran sosiologi. Dengan menggunakan sepeda motor serta jarak yang tidak terlalu jauh, kami berbincang dengan kepala suku Samin, yakni Mbah Pramugi. Selamat siang, Mbah. Selamat siang. Saya dan teman-teman dari SMA Negeri 1 Cepu, kami sedang menjalankan ujian praktek sosiologi kami. Nah, di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang Kampung Samin. Ya, sebelum itu kita mengenalkan diri. Nama saya Pramugi Prawiro Wijoyo. Pekerjaan sehari-hari di TU SMP. Ya, silakan Mbak menanyakan tentang apa. Sudah kita mengenalkan diri di kampung ini yang orang banyak bilang suku Samin. Monggo silakan. Gimana sih Mbak awal mula kampung ini tuh bisa disebut sebagai Kampung Samin? Oh gitu. Terima kasih. Sebetulnya gini Mbak, Samin itu nama orang yang namanya Mbah Samin Surosentiko. Mbah Samin Surosentiko itu membuka agenda ajaran Jawa dulu namanya sikep. Nah, maksud ajaran Jawa yang kuno namanya sikep itu, manusia hidup di dunia itu isinya harus jangkep. Artinya jangkep, tahu salah dan benar, baik dan jelek, kasar apa halus, ogol atau lembut. Sehingga kalau tahu salah dan benar, kalau ada orang salah tidak boleh disudutkan. Tahu baik dan jelek, kalau ada orang jelek ya jangan disudut-sudutkan, karena yang jelek pun suatu saat jadi baik. Walaupun demikian yang baik bisa juga jadi jelek. Itu jadi Samin itu nama orang, mengajarkan ajaran Jawa kuno namanya sikep itu. Ajaran kan banyak, ada Sabto Dharma, Pangestu, Wringin Seto, Riman Seto, Semarah, Kekayun, Sastro Jendro, Paseban Jati dan sebagainya. Itu ribuan di Indonesia. Monggo kalau tanya lagi. Sejak tahun berapa kamu? Oh itu dulu Mas, itu nggak bisa kita ngomong tahun berapa, karena kalau orang tahu sejarah, ajaran sikep itu kalau kita hitung di dalam Masehi 1700 tahun sebelum Masehi. Namun itu diungkap oleh Mbah Samin Surosentiko pada tahun 1850-an. Pada waktu itu kan intinya gini Mas, Belanda di Nusantara selama 350 tahun, tidak ada orang yang berani Belanda itu. Pertama yang menentang Belanda itu kan Singse Sepanjang dan kawan-kawan. Singse itu keterpaduan dari Cina, Singkek dan sebagainya itu, menentang Belanda itu. Kalah akhirnya dengan Belanda. Berapa puluh tahun kemudian Pangeran Ngebei dan kawan-kawan kalah dengan Belanda. Berapa puluh tahun kemudian terakhir Pangeran Diponegoro dan kawan-kawan tetap kalah dengan Belanda. Akhirnya kaki Samin Surosentiko, pendereknya yang namanya sedulur itu kompak menentang dengan Belanda itu
tanpa pakai kekerasan. Artinya tanpa pakai kekerasan, disuruh kerja bakti nggak mangkat, dihukum seminggu mas itu. Disuruh jogo rondo nggak mangkat, dihukum seminggu. Ditarik pajak nggak bayar, wah semua hartanya dihabisin oleh Belanda itu. Disuruh sekolah aja nggak mau, karena itu sekolahnya Belanda. Ditanya aja bulat. Contohnya misalnya saya ditanya oleh Belanda plus anteknya itu, contohnya gini, dari mana Ki? Dari belakang. Kan benar, dari belakang. Mau kemana Ki? Ke depan. Memang itu sengaja supaya Belanda tidak bisa ngatur. Ditanya, sapimu berapa Ki? 1. Banyak gitu kok. 2 itu jantan sama betina. Itu sengaja. Cuma saat itu bangsa kita sendiri yang jadi anteknya Belanda, dia takut kalau Belanda pergi dia nggak makan, karena pada waktu itu kan sudah digaji banyak, dikasih baju tebal oleh Belanda. Akhirnya ya apa yang diperintahkan oleh Belanda mengikuti. Padahal itu bangsa kita sendiri. Dia tidak punya inisiatif kira-kira Belanda itu bagaimana bisa pergi, nggak bisa. Intinya dia NU, nunut urip, maksudnya gitu. Ya nggak apa-apalah. Sampai terkenal sedulur sikap yang dibilang orang Samin itu disudut-sudutkan, dijelek-jelekan dimanapun berada. Padahal kalau orang Indonesia seperti sedulur sikap semua, kayak ajarannya Mbah Samin semua, nggak ada penjajah masuk sini, nggak berani loh. Karena kita kompak, orangnya sakti-sakti walaupun tidak pakai kekerasan. Ya dengan keadaannya bagaimana, Belanda pergi dengan sendirinya gitu. Mungkin ada lagi yang mau tanya? Di sini kan banyak sawah, Pak. Ya. Mata pencarian utama selain petani itu apa, Pak? Nah, namanya sedulur sikap itu mayoritas tani, Mas. Lah, di sektor pertanian itu kan ada 4 subsektor. Subsektor tanaman pangan dan hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan. Rata-rata orang sini tuh pekerjaannya menanam padi, jagung. Tapi yang diunggulkan adalah ternaknya, karena mulai tahun 86 kita mengembangkan ternak kambing Etawa itu di sini terkenal itu, dari aneka penjuru pada Tari Banding, pada lihat-lihatnya itu di sini gitu. Jadi walaupun kita bertani ada tanaman pangan dan hortikultura, ada peternakan, kan ada yang nukang, ada yang buruh-buruh di proyek-proyek kan banyak gitu. Sehingga memang pada umumnya petani gitu. Sebetulnya kan tidak ada orang bilang warna itu suci, itu kan nggak ada. Hitam, warna hitam ya baik, hijau ya baik, merah ya baik, putih ya baik, kuning ya baik. Cuma kenapa sedulur sikap pakai warna hitam? Karena seperti tadi dibicarakan, orang petani pakai baju hitam, celana hitam di sawah kan wajar. Ya nggak terlalu mewah gitu loh. Kehidupan yang sederhana. Namun sebetulnya kalau kita pikir, yang jernih itu kan yang hitam. Mbah Pram dulu belum banyak kesalahan, rambutnya hitam. Karena sudah banyak kesalahan, yang nyengkreng orang, nyentak orang, gitu. Kadang-kadang ngetak anak kecil, banyak kesalahan, akhirnya putih. Ini kan budaya adat, Mas. Adat Jawa dulu ya ini orangnya. Enggak macam-macam ya, budayanya yang dijaminkan kehidupan berbangsa dan bernegara itu kejujuran, kerukunan, kebaikan, ya enggak. Kalau kamu enggak baik, enggak suka rukun dengan orang, apalagi kok nyalon kepala desa, apa nyalon DPR, apa bupati, wali kota, gubernur, tutul bakso aja enggak laku kok. Siapa lagi yang mau tanya, yuk? Perbedaan kampung Samin dengan kampung yang lain di Indonesia itu apa, Pak? Sebetulnya ya nggak beda, Mas. Cuma itu kan orang-orang itu kadang-kadang dengan orang itu fanatik, ya kan? Kamu nggak pernah ke ini, wah, nggak usah kumpul orang itu saat-saat dulu, Mas. Tapi nek sekarang nggak berani kalau gitu. Karena gini, sebetulnya disebut kampung Samin itu kan ini sudah masuk suku. Gini loh. Tahun 2006 saya dilantik Mendagri sebagai Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Kerukunan Sedulur Sikap di Indonesia. Tapi 2007
Saya dipanggil lagi oleh Kemendagri untuk mengesahkan Samin di Indonesia disahkan sebagai suku. Sebetulnya suku kita kan Jawa. Suku Jawa tertua itu yang dijalankan sedulur sikep itu. Nah, oleh dengan itu Mendagri ngomong, Mbah Pram, kalau sedulur sikep hanya sekedar etnis, yang nemani sedulur sikep itu hanya 7 kementerian, diantaranya Kemendagri, Kemendikbud, Kemenak, Bin, Polri, MA, Kajagung. Tapi nek Samin rela gitu teruskan sebagai suku, PBB ikut menjamin keselamatan, kelestarian sedulur sikep dimanapun berada. Akhirnya saya bilang sama Pak Mendagri, dah oke, Pak Menteri silahkan, tapi dengan catatan Samin aslinya suku kita Jawa. Gak apa-apa Mbak Pram, gak apa-apa gitu. Jadi bedanya itu kalau saya bilang ya nggak ada mas bedanya. Nggak beda. Sedulur sikep itu masuk di Mendagri, Mendikbud, Kemenak dan sebagainya itu kan dibilang orang kepercayaan. Padahal orang beragama tertua. Agamanya sedulur sikep kan agama Adam. Tapi sampai sekarang belum diadopsi oleh tata niaga negara, sehingga kita dianggap orang kepercayaan. Ya nggak apa-apa, yang penting orang itu percaya, gitu. Kalau benar percaya, aku mesti baik. Kalau jujur percaya, aku tidak kena sanksi hukum. Kalau rukun, saya percaya aku mesti saudaraku banyak, ya gitu. Nah gitu loh. Cukup. Cukup, terima kasih ya Mbak sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sama-sama. Ya gini, Bu, aku mengikuti semua anak-anakku yang dari SMA Negeri 1 Cepu berbincang-bincang, ingin wawancara dengan saya. Semoga bermanfaat terhadap anak-anak ini supaya nanti sedikit banyak ini sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Ya pedoman hidup untuk prestasi, ya pedoman hidup untuk dedikasi. Prestasi itu kerja keras pantang mundur yang bisa menghasilkan sesuatu. Sesuatu tadi bermanfaat dengan orang banyak. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita lagi ada di Kampung Samin nih. Nah, apa sih Kampung Samin itu, Mas ya? Untuk Kampung Samin itu bukan nama resmi dari pemerintah ya. Kampung Samin itu cuma sebutan karena di sini tuh kelompoknya orang-orang Samin seperti itu. Terus biasanya itu salamnya itu pakai apa ya Mas? Kalau orang Samin ya salamnya seger waras. Kalau ada orang seger waras, Samin seger waras sih artinya seger itu badannya. Kalau sehat secara fisik, kalau waras itu sehatnya secara mental. Mas, untuk patung ini tuh ada maknanya tersendiri nggak ya? Kalau untuk patung ini sebenarnya nggak seperti gala ya, jangan disebarkan itu ya. Ini cuma sekedar melambangkan saja. Kalau ini itu Samin Suro Sentiko yang menyebarkan ajaran sedulur sikep, ajaran Samin pada penjajahan Belanda sekitar tahun 1850-an. Oke, gitu ya teman-teman. Kali ini kita mau keliling nih di Kampung Samin. Yuk ikutin kita. Terus ini apa bener-bener cokot chip bubar cokot chip itu namanya tai. Wangi banget dirimu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semasa berdebat untuk juara. Habis wawancara. Gimana yang ngedit?
Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu dimana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. Kisah kita abadi untuk selama.